Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, ya insyaAllah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan kehidupannya. InsyaAllah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada guru kami tercinta Bapak Kiai Haji Oyo, mata'anallah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaAllah apa yang telah disampaikan insyaAllah akan menjadi ilmu yang manfaat buat diri kita sehingga kita sampainya masuk ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada sahibul hajat Bapak Haji Adi beserta keluarga. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh-salehah. Dan insyaAllah dengan hajat yang dia laksanakan di hari ini menjadi pertambahnya nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, hamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur
Kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana. Ya alhamdulillah, di malam yang penuh kebahagiaan dan keberkahan ini Allah masih kumpulkan kita dengan sekian banyak miliaran nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Ya, mudah-mudahan kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah saat dibutuhkannya oleh setiap hamba-hamba yang mukmin, tatkala datangnya sakratul maut, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini kita sampai jam berapa ini? Berapa? 1. Jam 3 dah. Setuju nggak? Gue mah enggak. Ya copot lidah saya suruh ngomong sampai jam 3. Ini kita ngadain di sini nih, kita lagi ngapain nih duduk di sini? Acaranya apa? Maulid siapa? Nabi Yuna Muhammad. Senang nggak? Bahagia nggak? Ada nggak yang nggak bahagia? Yang nggak bahagia berarti orang geblek. Kenal Abu Lahab? Kenal? Saudara? Apa besanan? Besanan? Abu Lahab bahagia atas di malam di mana Nabi SAW dilahirkan ke dunia, sampai Thuwaibah mendapatkan keberkahan dari Nabi SAW, yang dimana beliau menjadi budak Abu Lahab, menyampaikan kabar gembira kepada Abu Lahab, lalu dibebaskan daripada perbudakan, dimerdekakan oleh Abu Lahab, berkah dari Sayyidina Muhammad SAW. Karena kebahagiaan Abu Lahab, inilah yang akan membawa satu keuntungan untuk Abu Lahab tatkala beliau di alam kubur, dibebaskan setiap hari Senin daripada siksa kuburnya. Makanya kita diajarin nih, setiap hari Senin, baik laki-laki mau perempuan, waktu dalam keadaan ibadah salat 5 waktu, kita nggak boleh baca tabat yada. Setiap hari Senin nggak boleh baca tabat yada. Kenapa? Biarin kasih kebebasan sama Abu Lahab. Kasih kebebas. Ada salah satu dulu seorang pecinta Nabi Muhammad SAW, dengan saking bencinya kepada Abu Lahab, setiap hari nggak lepas dari surat tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu ma. Tiap kali sholat, saking bencinya sama Abu Lahab, malamnya didatengin oleh Nabi SAW di dalam mimpinya. Nggak banyak ngomong Nabi, ditampar orang tersebut. Ini pecinta Nabi, ditampar oleh Nabi SAW. Wahai hamba Allah, Allah aja memberikan keringanan kepada Abu Lahab, kenapa engkau membuat setiap hari Senin menambahkan siksaan untuk Abu Lahab? Nabi masih membela Abu Lahab walaupun udah di liang kubur. Ini gimana kita yang bahagia dari lahir, kita senang dari lahir, tahu siapa Nabi Muhammad, cinta luar biasa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta nggak sama Nabi? Bohong apa dusta? Bohong. Bohong apa dusta? Dusta apa bohong? Benar. Bohong ah. Saya mah maunya bohong aja. Kenapa? Cintanya hamba kepada Nabi dusta. Hari ini ngejalanin sunnah yang wajib, apa yang kita lakuin? Yang setiap hari kita lakuin. Ada nggak? Ada nggak yang diistiqomahin? Perempuan panjang amat sampai ke sono. Laki-lakinya seetik, cuman 13 ekor. Perempuan semakin di depan. Pak, tanda akhir zaman. Pak, perempuan sampai ujung, bapak istrinya cuma atu.
perempuan banyak, 4 Pak, 2, 3 Samsu. Betul nggak? Yang ngebolehin siapa? Yang bolehin siapa? Habib. Di dalam Quran ada nggak? Laki-laki boleh nikah 2, 3, 4 boleh. Kenapa Bapak nggak lakuin? Ada keinginan Bib, tapi nggak ada keberanian. Ada kemauan, tapi malu, takut ketahuan. Pak, kalau Bapak mau nyelamatin istri kawin lagi, cicing we cicing. Saya lagi ngobrol sama Bapak, Ibu madep sono aja. Lu demen amat ngeliat hidung gua lu. Pak, kursi kakinya berapa? 3 bisa nggak? Geledak. Apalagi 1, main sirkus. Senang banget mukanya tuh, lihat begitu 4. Alhamdulillah Habib dukung kami ya Allah. Berontak jiwa kelaki-lakiannya. Bu, Haji Adi, Pak. Kayaknya gue tahun besok nggak diundang lagi nih. Habis mukanya udah pada ngantuk sih. Masih seneng, masih seger nggak nih? Saya tadi ditanya sama Haji Adi, Habib, ini panggung maunya di sawah, di tengah sawah, di depan rumah. Saya bilang panggung di tengah sawah saya nggak kebayang. Saya ceramahin kodok, belut. Masya Allah, orang sini orang-orang soleh-soleha semua, tapi bohong. Kalau kata orang Maleber mah, love is blind. Wahwe, cinta itu buta. Termasuk Haji Adi, cintanya buta sudah. Ridho ngeluarin uang sampai begini, tenda, lampu, panggung, sound, hadrah. Udah dibayar belum lu? Pak Haji katanya belum, Pak Haji. MC udah dibayar belum? MC masih dibayar juga sama kelewatan dah. Ini semua kan perhiasan, betul? Yang membuat suasana jadi meriah ini semua, betul? Tenda aja udah ketahuan hampir 10 juta. Sama panggung, sama sound 15 juta. Habibnya 25 juta. Dibagi 3. Belum selesai ngomong, betul nggak Ki Ayo? Kita cek ntar amplop satu-satu. Pak Haji kasih nama, takut ketuker. Habis Habibnya 2, 1 kiai kan 3. Jatahku dikitan. Mana datang terakhir. Habibnya letik banget ya. Tapi nggak apa-apalah, kecil-kecil juga gue laku. Daripada lo ganteng jomblo. Pak, masih ingat nggak maharin ibu apa Pak? Uang 100.000. Apa? Beda Bapak sama Nabi Adam. Kita baca sholawat nggak dari tadi? Sholawat itu sampai nembus ke arasnya Allah. Belum itu saya mau siapa? Bukan. Allah bikin kepanikaan. Ada ketua panitianya setiap mau Ta'ala nih di dalam Rawi Ad-Diba, ya Jibril nadi fi sahiril mahluk ardi was sama bitahani wal bisyarah fa inna an-nur al-maqsun wasir al-maknun awjad qablah al-wujud al-ashya wa ibda'il ardi was sama.
sallu ala Nabi Muhammad. Ya Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, kabarkan kepada mereka, cahaya yang selama ini aku jaga dan aku simpan di malam ini akan aku keluarkan. Cahaya, karena cahaya inilah Allah ciptakan langit dan bumi. Cahaya ini ada sebelum dunia dan seisinya diciptakan oleh Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mulia enggak? Agung enggak? Yang jadi panitia, ketuanya malaikat Jibril. Diperintah Allah ngumpulin hamba-hamba Allah. Malaikat Jibril diturunkan ke bumi untuk memberitahukan penghuni langit dan bumi. Kalau malaikat Jibril udah turun ke bumi, seluruh malaikat yang ada di bumi ini, yang dimana Allah ciptakan, seberapa besar banyaknya malaikat, seberapa banyaknya malaikat hanya Allah yang tahu, diturunkan ke bumi, maka akan penuh sesak bumi ini dengan rakyatnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat. Coba bisa kebayang kita, saat dilahirkan Nabi, angin nggak ada, nggak berhembus angin, tenang, nggak ada suasana yang ribut ini, nggak ada, semua tenang, semua menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ini nih, ini sangat luar biasa. Panitianya bukan orang Maleber, ketuanya bukan orang Maleber, yang baca maulid bukan tim hadroh. Subhanallah, disinilah letak Allah mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu karangan kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Qasim. Syekh Qasim ini mengarang salah satu kitab, ada hadits qudsi yang berbunyi, jika dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman seluruh makhlukku beribadah kepadaku, kata Allah, maka tidak akan pernah menambah kewibawaanku, kata Allah. Dan jika seluruh hamba-hambaku dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman mereka seluruhnya bermaksiat kepadaku, maka tidak akan pernah merendahkan kewibawaanku, kata Allah. Tapi lihat di selanjutnya daripada rawi ad-Diba, fahtadzal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyu haibatan wa wagara wa amtala'atis samawatu anwara wa dhajatil malaikatu lillahi tahlilan wa tamjidan wastighfar. Luar biasa. Yang bergembira bukan hanya kita, tapi yang bergembira tiang arasnya Allah berguncang penuh dengan kegembiraan. Dan singgasana Allah, kedudukan Allah bertambah kewibawaannya saat di malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda kita sama Nabi. Beda kita ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Beda Nabi ini, Nabi rahmah, Nabi yang saat di mana Nabi Allah, nggak ada Nabi yang lain selain Nabi Muhammad yang selalu memikirkan keuntungan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apalagi saat di keagungan kewibawaan Allah bertambah, dan para malaikat dan Allah sendiri menghias langit dengan gemerlapan cahaya. Kalau kita ini kan ngelihat tenda sama lampu, tapi Allah menghias langit dengan gemerlapan cahaya bulan dan bintang. Thuwaibah dikatakan di dalam satu riwayat, aku tidak pernah memandang malam yang lebih indah daripada malam saat dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerajaan yang ada di Syam terlihat oleh mataku karena terangnya di malam tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Kebayang dari Mekah sampai ke Syam, kerajaan yang tinggi terlihat karena terangnya di malam tersebut menyambut keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita kebayang, yang baca maulid bukan tim hadrah, yang baca maulid semua para malaikat. Lillahi malaikatu lillahi tahlilan wa tamjidan. Yang baca maulid malaikat udah lebih dulu baca maulid. Nah sekarang kita merayakan maulid,
karena telah dicontohkan oleh Allah, merayakan, mengagungkan, memuliakan, dan semua berbahagia atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Senang nggak kita? Ada yang nyaut, emang ngerayain maulid apa berkahnya? Ini perlu dijawab apa enggak nih? Pakai dalil, pakai emosi. Pakai dalil, pakai emosi. Gue enakan pakai emosi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, satu riwayat, saya mau tanya dulu, Nabi punya keberkahan enggak? Keberkahannya apa? Yang pertama, Thuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab cuman karena menyampaikan kabar gembira. Itu keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Ada lagi? Ada yang bernama Syifa yang ikut serta membantu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki anak Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya raya, diberikan kekayaan karena keikhlasan seorang ibu membantu proses persalinan daripada ibunda Nabi Muhammad SAW. Kaya raya, berkah nggak? Berkah. Kita yang hadir di sini berkah nggak? Ada snacknya nggak? Berkat aqua, kacang, tahu, tararahu, rahu. Berkah nggak? Ada silaturahmi di dalamnya. Yang tadinya susah ketemu, nih hari ketemu nggak? Yang punya utang susah ditagih utang ini malam ada nggak? Kalau tagih dah tuh. Berkah. Yang tadinya jauh jadi dekat, kumpul bareng-bareng silaturahmi. Apa kata Nabi? Orang yang menjalin silaturahmi yang pertama, rezekinya akan diberkahkan oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ada keberkahan di dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nyaut lagi, berkahnya Nabi mah banyak. Saya bilang berkahnya Nabi banyak. Ya udah Bib, kalau Nabi ada berkahnya, ya udah jangan terlalu memuliakan dan mengagungkan Nabi dong. Lah. Sekarang saya mau tanya, yang mengagungkan dan memuliakan Nabi siapa? Siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Siapa tuh firman siapa? Yang mengagungkan lebih dulu siapa? Yang memuliakan lebih dulu siapa? Saat Nabi dilahirkan, pilar-pilar kekuasaan Persia Romawi diruntuhkan oleh Allah. Api Majusi selama ribuan tahun tidak pernah terpadamkan, tapi saat dilahirkan Nabi dipadamkan oleh Allah. Allah bisa menghancurkan pilar-pilar kekuasaan Romawi Persia ribuan tahun sebelum dilahirkan Nabi. Allah bisa memadamkan api Majusi yang disembah oleh Majusi ribuan tahun sebelum dilahirkan Nabi. Tapi kenapa saat di malam kelahiran Nabi? Karena Allah ta'ziman wa takriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan, Allah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya udah Bib, cukup. Allah kan sudah mengagungkan dan memuliakan. Lalu kenapa kita harus terlalu berlebihan memuliakan dan mengagungkan? Hei, kami memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena semata kami hanya mengeluh-elukan Nabi, melainkan kami ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kalau kita sudah dimuliakan dan kalau kita sudah diagungkan, aman dunia, aman akhirat. Gimana caranya? Yuk hidupin sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini sunnahnya udah dijalanin belum? Susah, padahal tiap hari kita masuk kamar mandi, betul? Ada nggak tiap hari orang mandinya di kali? Itu orang apa kebo? Betul nggak? Masuk kamar mandi kaki sunnah apa bukan? Sunnah. Keluar pakai kaki sunnah apa bukan? Kalau niatnya pakai sunnah dapat pahala nggak? Pipis dalam keadaan jongkok, buang air besar dalam keadaan jongkok, sunnah tidak? Saat istinja dengan tangan kiri, sunnah tidak? Dapat pahala nggak? Urusan kamar mandi keluar pahala udah banyak luar biasa. PA lu itu dijalanin nggak? Saya lagi bilang sama Habib Quraisy, berarti
Umat Nabi ini pahalanya banyak luar biasa ya Bib, kalau ngejalanin sunnahnya betul. Kalau masih ada umat Nabi yang masuk neraka, kelewatan betul-betul. Minum dengan tangan kanan, sunnah nggak? Sebelumnya membaca bismillah, sunnah. Coba selesai ditaruh baca alhamdulillah, sunnah tidak? Pahala nggak? Makan dengan tangan kan, dengan mengucapkan setelah itu Allahumma barik lana fima razaqtana, masuk ke mulut, sunnah tidak? Makan pakai tangan, sunnah tidak? Cuci tangan selesai itu dikulum tangannya, sunnah nggak? Ada pahala di dalamnya. Makan aja sama minum dapat pahala sama kamar mandi, belum yang lain-lainnya. Betul? Ayo hidupin sunnah. Tiap hari kita pakai sendal, pakai sepatu, pakai nggak? Pakai sendal kaki, buka sendal kaki, pahala semua yang diberikan oleh Allah karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa Nabi kita ini? Nabi ini Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Kalau ada yang mengatakan maulid ini jangan dilakukan, ini jawabnya aja pakai emosi aja udah. Lah duit gua. Yang baca maulid siapa? Gua yang capek, yang keringetan, yang pantat tepos, yang keringetan. Kenapa lu yang repot? Betul nggak? Ini jawaban emosi. Kita baca maulid, kenapa? Kenapa kita merayakan maulid? Karena Allah lebih dulu mencontohkan ke setiap hamba. Jika Allah yang mulia, jika Allah yang agung, jika Allah yang maha besar memuliakan Nabi sampai seperti itu, bagaimana kita sebagai hamba yang hina, yang sholat kadang iya, kadang kagak, syukur kagak, kufur iya. Ya udah, Nabi kan manusia biasa, sama aja makai kita. Yang begini ini mesti ditarik lidahnya yang begini nih. Nabi sama nggak sama kita? Sama sih manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, jelas akan datang kepada kalian seorang nabi dari golongan manusia, betul nggak? Tapi beda manusianya Nabi sama kita. Nabi dikasih waktu 24 jam, kita dikasih waktu 24 jam, sama nggak? Sama. 23 jam Nabi pakai buat ibadah, 1 jam Nabi bagi-bagi silaturahmi, ngajar, macam-macam 1 jam, dan itu dihitung nilai ibadah di dalamnya. 24 jam terhitung Nabi jadi buat ibadah. Kita 23 jam bermaksiat kepada Allah, 1 jam kita lalai sama Allah. Sama nggak jamnya? Sama nggak? Oh, ada yang nyaut orang sini, Habib saya mah ibadah. Beneran ibadah? Benar? Yakin tuh ibadah? Allahu Akbar. Kompor belum dimatiin kita ingat. Betul nggak? Kunci motor di mulut motor kita ingat. Betul? Itu yang namanya ibadah. Padahal kita udah janji tuh, inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, umrahku, hajiku, zakatku, sedekahku, semua aku serahkan kepadamu. Kompor masih keingetan. Betul nggak? Nabi 24 jam dipakai untuk ibadah. Beda dengan kita. Ada lagi? Ada. Nabi SAW ini yang pastinya. Nabi manusia, iya kita manusia. Kalau Nabi manusia terima wahyu. Kalau kita punya anak namanya, beda nggak? Beda nggak? Ada nggak orang Maleber terima wahyu? Punya anak wahyu banyak nggak? Banyak. Beda nggak kita dengan Nabi? Beda. Subhanallah. Oh ya udah Bib, kalau Allah sudah memuliakan ya udah cukup. Jadi kita Nabi udah manusia biasa. Ini saya masih belum bisa terima kalau Nabi dibilang manusia biasa, nggak terima saya. Di dalam satu riwayat Nabi mau ngeludah. Kalau orang Maleber kalau bilang mau ngeludah, ngedehem apa ngedehem? Apa orang Maleber bilang tuh? Sama ya? Lu orang Sunda apa orang Medan? Ngedehem apa ngedehem? Oh, ngedehem.
Nabi ngadaham. Begitu Nabi ngadaham, bangun sahabat, tangannya ada di wajah Nabi. Siapa yang duluan nyampe, ludah Nabi ditaruh di tangannya, disapu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa kata Nabi? Kafir, murtad, neraka. Enggak. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, engkau tidak akan pernah terjilat api neraka jahanam. Ludah Nabi ngasih syafaat, orang tersebut tidak dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ludah lu. Ada yang mau nangkep? Ada? Haji Adi, Haji Adi, ibu, mana ibu? Ibu cinta nggak sama Haji Adi? Pernah ngangkep ludah Haji Adi? Beda nggak kita dengan Nabi? Itu baru ludah. Ada lagi? Ada. Nabi SAW saat perang Uhud, wajah Nabi berdarah-darah, anak panah tertembus ke pipi Nabi Muhammad SAW. Berdarah wajah Nabi. Malik bin Sinan ingin dengan cintanya ingin membersihkan wajah Nabi dari darahnya. Ya Rasulullah, adakah engkau mengizinkan untuk aku membersihkan wajahmu? Silahkan wahai Malik. Dilihat tangan kotor, lihat sorban kotor, lihat jubah kotor, gak ada yang bersih. Nyamperin lagi ke Nabi, ya Rasulullah, aku berusaha ingin membersihkan, tapi gak ada yang bersih ya Rasulullah. Yang bersih hanya lidahku ya Rasulullah. Yang bersih hanya lidah. Apa kata Nabi? Silahkan. Dijilat wajah Nabi, ludahnya dibersihin, dikumpulkan di dalam mulut Malik bin Sinan. Lalu Nabi SAW mengatakan, muccah ya Malik, buang. Enggak ikutin Malik bin Sinan. Saat ingin mengatakan sesuatu, ditelan dulu tuh darah, ditelan. Begitu ditelan, wallahi la tamujjah ya Rasulullah, tidak akan aku buang ya Rasulullah. Ditelan sama Sayyidina Malik bin Sinan. Dua pelanggaran besar di hadapan baginda Rasul SAW. Perintah Nabi tidak diikuti, lalu dengan bersumpah menolak perintah Nabi Muhammad SAW. Dosa besar, dua dosa besar. Tahu apa Nabi SAW katakan? Wahai para sahabatku, jika kalian ingin melihat manusia yang masih hidup di dunia, beliau adalah penghuni surganya Allah, maka pandanglah Malik bin Sinan. Darah Nabi ditelan. Darah kita siapa yang pernah mau telan? Najis. Betul nggak? Ada lagi yang lebih ekstrim? Ada. Nabi kalau pipis setiap malam ditaruh bejana. Bejananya taruh di bawah tempat tidur. Malam nih taruh pipis di bawah tempat tidur. Selesai, pagi Nabi buang. Yang tahu cara buang cuma Nabi. Nggak boleh diinjak manusia, nggak boleh keinjak binatang, nggak boleh. Dijaga, betul-betul dijaga. Inilah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Satu waktu Nabi belum mau buang. Nabi pagi ngajar, selesai ngajar, ngambil baru mau dibuang. Begitu pulang ngelihat bejana udah nggak ada di bawah tempat tidur. Ditanya, wahai Aisyah, ngelihat gak bejana yang di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf. Ummu Yusuf ini khadamahnya Nabi SAW. Wahai Ummu Yusuf, ngelihat gak bejana yang ada di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Mana? Diambil. Begitu diambil dikasih, Nabi lihat, ini isinya mana? Isinya udah dibuang ya Rasulullah. Buang kemana? Buang ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Murtad, kafir, neraka. Tidak. Nabi mengatakan, wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terkena penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi obat. Pipis elu. Pak, cinta nggak sama istri? Pernah minum pipis istri? Beda nggak kita dengan Nabi? Beda. Mulia nggak Nabi? Di dalam Safinatun Najah, syarah dari Safinatun Najah, Kasyafatus Saja, yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan air maninya Nabi suci mensucikan. Air mani Nabi suci mensuci, mulia begitu Nabi Muhammad SAW. Coba kita kebayang gak tuh? Ada lagi? Ada.
yang lebih ekstrim ada. Ada saat Nabi, maaf, Nabi juga manusia, iya, buang air besar, iya, tapi Nabi saat buang kotoran bumi terbuka. Kotorannya bumi, kotoran Nabi dimakan bumi. Kotoran kita siapa yang makan? Ayam, lele aja nggak doyan. Betul, beda nggak kita dengan Nabi? Itu baru sekedar zahirnya Nabi SAW. Beda kita dengan Nabi. Satu riwayat, Nabi pernah tidur di tengah hari, setengah jam sebelum waktu zuhur. Saat Nabi tertidur, basah kelilingan Nabi, keringatan Nabi, bajunya Nabi terangkat. Ada satu bejana saudaranya Nabi, bawahnya tuh ditadangin, keringatnya netes, ditaruh di bawah, diwadahin. Begitu Nabi bangun nanya, itu apa? Ini keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringat Nabi jadi wewangian. Nah, keringat elu Apek bin Asem. Beda nggak kita dengan Nabi? Berarti pantas kita memuliakan Nabi, pantas kita mengagungkan Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau sudah kita tahu Nabi itu pantas kita agungkan, kalau kita tahu Nabi itu pantas dimuliakan, ada yang ngomong lagi. Ada ngakunya si kiai, bilang Siti Khadijah Islamnya diragukan. Istri Nabi Siti Khadijah digibahin, kan geblek. Nabi terima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi. Saat pulang Nabi meriang, ditutup jasadnya dengan 7 lapis, dengan selimut 7 lapis, masih menggigil. Selesai ditanya, wahai suamiku, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, apa yang mendapati dirimu sampai seperti ini? Aku didatangi malaikat Jibril. Wahai Khadijah, aku telah disampaikan wahyu kepadaku. Aku diutus oleh Allah sebagai Rasulullah. Apa jawaban dari Siti Khadijah? Ya Rasulullah, naam, aku percaya dan aku beriman dengan apa yang kau katakan. Siti Khadijah Islam pertama, perempuan pertama yang meluk agama Islam, yang percaya bahwa Nabi itu betul utusan Allah. Ada kiai ngakunya kiai, ngomong Siti Khadijah Islamnya diragukan. Ada juga yang mengatakan Siti Khadijah itu belum Islam. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Amin ya Rabbal. Ada juga yang bilang di luar sana, ibunda Nabi Siti Aminah dan Sayyidina Abdullah di neraka. Saya mau tanya nih. Saya nggak ngomongin Nabi ya, Ibu bapak pengen ke rumah anak, ibu kan nggak megang kunci, bapak nggak megang, anak ada di dalam rumah, kunci sama anak. Ibu datang ke rumah anak, kira-kira dibukain nggak pintunya? Dibukain nggak? Pasti dibukain. Kenapa? Nah, orang tuanya kunci surga siapa yang pegang? Siapa yang pegang? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tuanya kira-kira diselamatin apa didiamin? Ahlul baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Keluarga Nabi disucikan oleh Allah, tidak ada cacat. Siti Aminah rahim yang disucikan oleh Allah. Ayahanda sulbinya terbawa dari zaman Nabi Allah Adam sampai ke Sayyidina Abdullah, dititipkan ke rahim ibunda Siti Aminah radhiyallahu anha wa radhaha. Luar biasa, dijaga Nabi, keturunan yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah menyembah selain Allah. Tiba-tiba ada yang ngegibahin keluarga Nabi. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Ada yang nyaut lagi, ya udah Bib, kalau gitu kan kita masuk surga karena yang dilihat ibadahnya kita. Lah, ibadah kita benar apa enggak? Ibadah kita benar apa enggak? Puasa kita benar apa enggak? Dari pagi sampai sore ngejaga, begitu ngabuburit ngelihat orang tuh hidungnya tuh orang begitu amat. Betul enggak?
dosa yang kita buat. Begitu sholat, pikiran sama hati kemana-mana. Ibadah kita nggak benar. Sholat sunnah jarang, qabliyah ba'diyah jarang, awabin jarang, semua serba jarang. Terus ibadah kita benar. Apa kata Nabi SAW dalam hadis? Demi Allah, aku dimasukkan ke dalam surga bukan karena ibadahku, melainkan rahmatnya Allah. Aku dimasukkan ke dalam surga karena kasih sayang Allah. Ibadah kita mah nggak seberapa, ibu, bapak, nggak seberapa. Bu, mau masuk surga nggak? Di neraka paling banyak laki apa perempuan? Itu sadar. Pak, laki-laki banyak di surga, banyak di neraka. Surga kenapa? Ditindas istri. Hahaha. Pikir. Bu, sayang dong sama suami. Di sini doang lu bilang sayang, ntar sampai rumah juga lupa. Pak, bapak pernah disayang sama istri? Nggak pernah. Tuh gimana jadinya si Otong? Bu, terpaksa kata itu bapak. Panggil bapak siapa? Sayang, ayang, bebek, manehna. Nggak boleh manggil begitu ya. Harus panggilan sayang. Pak, kalau besok ibu manggil bapak manehna, colok matanya. Bu, sayangin bapak ya. Tahu nggak? Saya di rumah istri saya manggil saya sayang loh, Bu. Nah bini-bini gua lah gimana nggak sayang sih Pak, orang modelnya begini kan Pak. Ini limited edition ini. Lahirnya 1000 tahun sekali. Emang elu pesek. Oh mancung no. Sombong gua kalau mancung mah. Ada kelebihannya alhamdulillah. Emang orang pesek nggak ada kelebihannya? Ada kelebihannya banyak, tapi yang penting jangan pakai masker. Udah pesek pakai masker ketendet diikat dari belakang makin dalam. Begitu muka biru, pae aing pae. Bu, sayang sama suami ya, cintain ya. Kalau ibu mau surga, ibadah ibu, kita tahu kan istri ibadahnya kita ini nggak seberapa kan ya, nggak seberapa. Kuncinya surga seorang istri itu ada sama suami. Ibu boleh kaki ibu dititipin surga oleh Allah, iya, tapi buat anak ibu, bukan buat suami. Sedangkan ibu, istri, surganya sama siapa? Taat sama suami. Jangan dikit-dikit melotot kalau ngomong sama suami. Kalau ngomong galak banget nggak boleh. Nyuruh perintah nggak boleh. Tenang Pak, gue belain lo Pak. Kelihatan muka-muka tertindas tuh dia tuh. Bu, jangan ya, sayangin ya. Kalau pulang dipijitin. Ibu mau masuk surga sering-sering pegang kaki suami. Ya, mau dipijitin kayak mau dielus kak, pegang kakinya. Kalau bisa pulang dari sini seret kakinya, pegang. Ayo Pak pulang. Ya Bu ya Bu, sayangin Bapak juga gitu, sayangin istri, belanjaan tambahin. Ya lu seneng amat lu, mematre lu. Pak, perempuan itu butuh modal Pak. Dandan pakai mani Pak, mani pakai fulus. Belanjaannya tambahin. Besok ditambah 200.000. Beli lipstik, minyak wangi, pakai depan suami. Jangan pakai kondangan. Pakai kondangan doang ya Pak ya. Bikin malu. Suami keluarin modal, yang dapat enaknya orang lain. Giliran ketemu suami cap kampak lagi, balsem lagi. Betul Pak. Kelihatan Pak, muka bapak ini lagi nggak enak banget nih hari. Bu, depan suami cantik dandan, minimal pakai lipstik. Kalau mau tidur pakai tuh dandan. Malaikat naungin seorang istri yang dandan buat suaminya.
lagi tidur pakai lipstik, dandan rapi, enak dilihatnya. Suami pulang ngelihat, ya Allah, nggak mau saya bangun kalau begini Pak, tidur terus aja. Betul nggak Pak? Pernah nggak suami ngelihat istri tidur dandan? Enggak. Bu, ibu, ini udah malam nih, setengah 12. Nggak lapar? Gua lapar. Ngoceh aja ngoceh. Ya bu ya, sayangin Suah, cintain Suah. Satu lagi, dan cintanya manusia sama manusia ada batasan. Betul? Bapak cinta sama ibu, ibu cinta sama bapak, anak sama orang tua sama anak, cintanya semua ada batasannya. Betul nggak? Ibu cintanya dusta nggak sama bapak? Bapak cintanya dusta nggak sama ibu? Dusta ya? Semuanya serba bohong. Siapa bilang Bib? Saya mah, bapak, ayang, cintaku sedalam samudra. Kata ibu. Bapak bilang, begitu juga aku. Cintaku bagaikan langit dan bumi dan seisinya. Bohong. Pak, ibu mati. Li, lo kok ngaminin lu? Ibu mati, amin katanya gitu. Parah lu Pak lu. Pak, ibu mati. Amin lagi. Dua aja besok diumumin di masjid. Sekali lagi nih, sekali lagi. Ibu mati Pak, bapak mau nggak nemenin di liang lahat? Cintanya dusta. Ibu, bapak mati. Amin nih. Menghitung warisan. Bapak mati, ibu mau nggak nemenin liang lahat? Cintanya berarti ada batas. Coba lihat cintanya Nabi SAW. Sampai sakratul maut yang dipikir hanya umat Nabi SAW. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tubna ilallah. Saat Nabi wafat, Nabi ingin wafat, sakratul maut yang dipikir ummati, ummati, ummati. Yang dipikirkan hanya kita di hadapan Allah. Nabi nggak mikirin dirinya. Saat sakitnya sakratul maut, dicabut ruhnya oleh malaikat Israel, beliau mengatakan, wahai Israel, beginikah rasa sakit sakratul maut yang Allah ciptakan? Ya Rasulullah, aku mencabut ruhmu sebagaimana aku mengambil rambut daripada tepung. Tidak ada rasa dengan ringan, wahai Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Wahai Allah, jika ini betul rasa sakit sakratul maut yang harus ditimpa kepada umatku, maka berikan rasa sakit itu di hari ini agar mereka umatku tidak merasakan sakitnya sakratul maut. Sakratul maut kita ditalangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ayuhal hadirun, di malam ini kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah. Yuk kita sebut nama Allah, kita agungkan nama Allah. Mudah-mudahan di hari ini kita menjadi hamba yang takwa kepada Allah, hamba yang dititipkan iman sampai akhir umur kita, mati dengan membawa iman ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Walillahi asmaul husna fatuhu biha faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi,
malu diri ini menengadahkan tangan di hadapan-Mu, tangan yang berlumuran dosa di hadapan-Mu. Wahai Allah, jangan Kau pandang kami dengan kehinaan-Mu, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Sadar diri ini banyak berbuat dosa di hadapan-Mu. Entah berapa besar dosa yang telah kami bawa di malam ini, yang berada daripada pikulan kami di malam ini ya Allah. Wahai Rabbi, dosa apa lisan kami ini ya Allah, sehingga setiap hari susah payah kami menyebut nama-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Wahai Rabbi, sadar diri ini banyak melupakan-Mu, sadar diri ini banyak lalai kepada-Mu ya Allah. Sadar diri ini selalu berbuat durhaka di hadapan-Mu. Meski kami banyak melupakan-Mu, Kau tak pernah lupa memberikan kami rezeki ya Allah. Meski kami banyak lalai kepada-Mu, Kau tak pernah lalai memberikan kesenangan dan kebahagiaan kepada kami ya Allah. Meski kami banyak berbuat durhaka di atas bumi-Mu, Kau tak pernah memberikan turunnya murka-Mu kepada kami, melainkan Kau selalu dekat dan sayang pada kami ya Rabb. Wahai Rabbi, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Wahai Rabbi, jangan Kau cabut nyawa ini penuh dengan dosa ya Rabb. Sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan saat kami sakratul maut. Tidak akan sanggup diri ini tatkala dalam keadaan masuk ke liang lahat penuh dengan siksaan. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar ya Allah. Kami tidak akan sanggup pula menerima siksaan api neraka-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Wahai saudara-saudariku, mohonlah kepada Allah, taubatlah kepada Allah. Tahukah di hari ini, di malam ini kita mengadahkan tangan di hadapan Allah. Ia adalah pemberi segala bentuk rezeki. Ialah yang memberikan kehidupan dan kematian. Ia adalah pemilik alam semesta ini. Mohonlah kepada Allah, mohon ampunanlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan sebaik-baiknya taubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni setiap dosa-dosa kita ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan badan kedua orang tua kami ya Allah. Wahai Rabbi, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Wahai Rabbi, izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan taufik dan hidayah-Mu kepada kedua orang tua kami. Jadikanlah kedua orang tua kami para ahli ibadah ya Rabb. Wahai Allah, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah.
Terangkan kuburnya dengan rahmah darimu ya Allah. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami, kepada ayahanda dan ibunda kami. Kepada ayahanda kami tidak pernah menganggap jeripaya ayahanda kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, panas kepanasan, hujan kehujanan, mencari rezeki yang halal untuk memberikan nafkah kepada kami ya Allah. Tapi sungguh pernah hati kami merasakan malu memiliki ayah seperti ayah kami. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, begitu pula kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menganggap jeripaya pengorbanan daripada ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini ya Allah. Wahai Rabbi, jika ibunda kami harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati saat dilahirkan, maka ibunda kami pasti akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Biarkan mereka senang di dunia ini ya Allah. Ampuni kami ya Rabb, ampuni kami ya Allah. Kami tidak pernah menganggap ibunda kami adalah pujaan daripada hati ini. Kami tidak jarang mencaci, memaki sampai kami menghina ibunda kami. Dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, izinkan kami berkumpul bersama kedua orang tua kami dan keluarga kami di dalam syurga-Mu ya Allah. Izinkan kami untuk menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam neraka-Mu. Wahai Allah, izinkan kami membawa kedua orang tua kami sampainya masuk ke dalam syurga-Mu, lalu memperkenalkan kepada Sayyiduna Muhammad. Wahai Rabbi, setiap kami berdoa, izinkan kami masuk ke dalam syurga. Sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah, tapi sungguh bukan karena kesenangan semata dalam syurga-Mu, melainkan karena ada manusia yang merindukan kami, kami pun merindukannya. Karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Jangan kau hinakan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Rasulullah, untuk mencium tangan Rasulullah, untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ilahi lastulil firdausi a'la walak wa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambin azimi ila naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambin azimi. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatihah bil qabul وتمام كل السؤال والمأمور صلى الله ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خلنا ولأحبابنا ولوالدينا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا
anallahi nawiru qulubana, anallahi nawiru qulubana wa ghalibana ma'at tuqa wal huda wal afaf wal mauti ala dinil Islam, wal mauti ala dinil Islam, wal mauti ala dinil Islam, wal iman bil ahminatin wal amtihan bi haqqi sayyidi waladi atnan wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Masih kuat baca salawat, masih kuat enggak? Mudah-mudahan doa tadi ini membawa kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah. Taubat kita di malam ini diterima oleh Allah. Amin ya rabbal. Yang punya penyakit insyaallah berkah salawat apa daripada penyakit oleh Allah diberikan kesehatan seperti sedia taat ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa baca semuanya lebih keras lagi sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita juga minta kepada Allah, kepada guru-guru kita, wabil khusus Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab, semoga Allah menangkan di dalam perjuangannya, segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada perbuatan zalim. Jika ada orang-orang di balik semua karena beliau di penjara ini karena kezaliman orang-orang tersebut, mudah-mudahan Allah hancurkan dan Allah binasakan mereka. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Kurang keras. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Semua sama-sama lebih keras lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kurang keras. Allahumma wa akhrijna min bainihim salimin wa ala sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mubin
المصطفى صلى الله ربنا أحمد المصطفى وعلى آله اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب اشفع لنا يا رسول الله لك شافعة يا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين مولاي صل وسلم على حبيب مولا على حبيب هو الحبيب الذي ترجى لكل حول لحوال مقتحم مولا angkat tangan semua sama-sama sambil munajat sama Allah. Ya Rab, kurang keras waghfir ya was ya Rab انظر إلينا يا رسول الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا ألب ألوي الشفاعة يا ألب ألوي الشفاعة يا ألب ألوي الشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين